Timnas Indonesia U20 harus mengakui kehebatan Iran pada matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025. Pasukan Indras Jafri dikalahkan Iran 3 gol tanpa balas. Kekalahan telak atas Iran jadi headline media online di Vietnam. Sejumlah media di Vietnam memberikan sindiran pedas kepada pelatih Indras Jafri. Indras Jafri dianggap gagal total di laga pertama meskipun skuad Timnas Indonesia U20 dihuni pemain abroad seperti Jens Raven dan Welber Jardim. Pelatih Indras Jafri memiliki skuad terbaik dengan banyak pemain yang bermain di Piala AFF 2024. Selain itu, ia juga pelatih yang memiliki 2 pemain luar negeri, Jens Raven dan Welber Jardim. Namun kehadiran 2 pemain ini tak membuat Timnas Indonesia U20 semakin kuat. Sindir media Vietnam tersebut. Sindiran kepada Indras Jafri juga diulas oleh media Vietnam lain, Dan Tri. Menurut mereka, di awal turnamen, Indras Jafri tak mampu mendongkrak permainan Garuda Nusantara. Sementara itu, Indras Jafri usai pertandingan mengatakan kelemahan tim asuhannya saat ini adalah saat mengantisipasi umpan-umpan silang. Gerald Van den Burg ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia yang juga dipercaya menukangi U23. Menariknya, ada satu mantan anak asuhnya di Belanda yang punya keturunan Maluku. Adalah Tristan Goijer, pemain keturunan yang pernah dilatih oleh Gerald Van den Burg. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Sebagaimana diketahui, Tristan Goijer adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle. Sayangnya musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Nah, ketika di Ajax kelompok umur, pemain keturunan Maluku tersebut ternyata mengenal Gerald Van den Burg. Bagaimana tidak, Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Artinya, ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goijer. Sebab, pemain 20 tahun tersebut ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu. Kini Gerald pun sudah pindah menjadi asisten pelatih tim nasional Indonesia. Ia juga bakal menangani tim U23. Punya riwayat dengan Tristan Goijer, apakah Gerald bakal membujuk sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda? Pasalnya Goijer adalah pemain potensial. Terlebih ia memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Patut dinantikan apakah Gerald akan bereuni dengan mantan anak asuhnya, yakni Tristan Goijer di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Belanda memperebutkan bek andalan Aston Villa Ian Maatsen untuk segera dinaturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hingga saat ini masih mengincar Ian Maatsen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan kabar terakhir, Patrick Kluivert kini bersaing dengan pelatih Timnas Belanda Ronaldo Koeman. Ian Maatsen merupakan skuad Aston Villa yang bermain di posisi bek kiri dan menjadi pemain andalan yang kini berlaga di Liga Utama Inggris. Tak ayal jika Ian Maatsen menjadi rebutan Patrick Kluivert dan Ronald Koeman mempertahankan skuadnya itu di Timnas Belanda. Diketahui Ian Maatsen merupakan pemain keturunan Indonesia Suriname. Maatsen memiliki darah keturunan Indonesia yang didapat dari ibunya yang berasal dari Jawa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait kekalahan Timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan Timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar Timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia.
tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak, termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Setelah Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia pada Sabtu, 8 Februari 2025, perhatian kini tertuju pada proses naturalisasi Jairo Riedewald. Bek Royal Antwerp tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum dapat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Pengamat sepak bola Indonesia Bung Ropan menegaskan PSSI masih menjadikan Jairo Riedewald sebagai prioritas naturalisasi. Bahkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah berbicara langsung dengan pemain berusia 28 tahun itu. Namun, hingga kini proses pengambilan sumpah WNI Jairo Riedewald belum terrealisasi. Salah satu kendalanya adalah administrasi yang masih belum rampung di Kemenpora. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan berkas naturalisasi Jairo Riedewald masih belum sampai ke meja Kemenpora. Menurut PSSI, ada dokumen yang masih belum terselesaikan. Jadi berkasnya belum sampai ke Kemenpora, kata Dito. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Sesuai regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, pendaftaran pemain paling lambat 30 hari sebelum pertandingan pertama, yakni pada 20 Februari 2025.